situasi politik Indonesia kian memanas, terlebih dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi. Berbagai kalangan menolaknya, mulai dari buruh, mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam ormas ikut menyuarakan dengan turun ke jalan. Mereka menuntut agar Undang-Undang Omnibus Law segera dicabut karena merugikan masyarakat dan menguntungkan para pengusaha atau investor asing. Menurut spiritualis Endang Tarot, hal ini sangat berimbas pada kepemimpinan Jokowi di masa sekarang ini. Berikut prediksi Endang Tarot dengan kartunya. Saya akan coba terawang melalui kartu tarot. Dari sekian banyak kartu tarot, saya pilih yang betul-betul sudah punya sejarah ya, nilainya usianya sudah 20 tahun. Saya pakai kartu ini untuk menjawab pertanyaan tadi dengan adanya undang-undang yang tadi ya, kedepannya bagaimana kondisi. The Moon, kemurungan, akan terjadi banyak kejadian yang tidak diharapkan. The Moon ini gambaran adanya skandal, perselingkuhan, ketidakjujuran, ada sebuah kecurangan, ada sebuah transaksi di kegelapan, ada sesuatu yang direncanakan, tapi lebih banyak menimbulkan ketidakpuasan. Padahal sesungguhnya setiap hal yang kita putuskan harus mencerminkan satu perubahan, satu kegembiraan, satu kebahagiaan. Tapi entah kenapa, gambaran yang ada di kartu ini, The Moon, murung, rembulannya murung, malam hari. Mungkin karena disahkan di malam hari bisa juga, tapi di sini seperti ada sesuatu yang negatif, energi negatif, sesuatu yang tersebar itu bukan menciptakan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Ini warning ya, harus bisa disudahi atau diakhiri. Karena tergambar ada kepinding, ada serigala, ada anjing, ada kuburan. Jadi menciptakan suasana yang horor, yang menimbulkan tekanan, ketakutan, ketidaknyamanan. Ada banyak hal yang harusnya bisa dipertanggungjawabkan bahwa setiap keputusan yang diciptakan atau yang dibuat membawa kebahagiaan untuk banyak pihak. Keputusan yang bersikap adil, bukan berdasarkan kepentingan sepihak. Ini yang digambarkan dari kartu tarot The Moon, rembulan, menciptakan kondisi yang tidak kondusif. The Tower, kehancuran, warning yang saya kok ada kengerian ya. Dari beberapa kali yang saya alami, saya mimpi, saya merasakan sesuatu. Ini seperti lambang yang betul-betul warning keras untuk para penguasa, pembuat kebijakan, penegak hukum, harus betul-betul bisa menciptakan suasana yang diinginkan oleh rakyat, yang diinginkan oleh masyarakat luas. The Tower ini adalah simbol istana, kena petir. Petir itu datangnya dari Sang Pencipta, digerakkan oleh semesta raya. Jadi kalaupun ada sebuah kejadian yang tidak diharapkan, itu ibaratnya seperti karma, hukum timbal balik. Apa yang kita tabur kebaikan akan menjadi kebaikan, yang kita tabur ketidakbaikan hasilnya ketidakbaikan juga. Hukum tabur tuai. Jadi ini adalah warning. Kalau seandainya undang-undang, perilaku, peraturan, kebijakan yang diciptakan oleh para pemilik atau pemegang kekuasaan membawa kemaslahatan, ya, membawa kesejahteraan, hasilnya pasti tidak seperti ini. Sebuah peringatan, karena ini ada dua orang seperti ratu dan raja terjungkal, pecah di puncaknya. Apakah ini satu peringatan keras dari Sang Pencipta? Kita harus betul-betul
kembali lagi ke diri masing-masing. Betulkah yang sudah diputuskan, yang disusun, yang dirancang, yang direncanakan adalah untuk menciptakan sebuah kemakmuran? Kalau tidak, maka semesta yang akan memberikan teguran. Dan ada saja kejadian yang membuat akhirnya seseorang yang keras, yang tidak ingin diubah gitu ya, terlalu ngotot dengan pendiriannya, berujung kepada jatuh, kepleset. Padahal sudah diingatkan dengan adanya petir gitu ya, sebelum menyambar ke istana, puncak istana ini sudah banyak hal-hal yang mengingatkan agar eling. Nah, mudah-mudahan ini adalah satu simbol yang tidak sampai terjadi dan dibutuhkan kesadaran dari kita. Karena ini kartunya kartu Maya, bobot spiritual. Kembali lagi kepada bagaimana kita bisa menerapkan aturan, kebijakan, hal-hal yang berkaitan dengan banyak pihak adalah sesuatu yang didasari oleh tujuan yang bersih, tujuan yang mulia, dan tidak ada intrik sedikit pun. Kedepannya, jika itu tetap diberlakukan, menimbulkan ekonomi yang sakit. Berusaha bangkit, tapi tetap dalam keadaan sakit. Pemulihan yang tidak tuntas, ya. Jadi kita berusaha. Semua orang berharap dalam perjuangan hidupnya bekerja dengan segala hal yang dia lakukan itu undang-undang diterapkan, tapi setiap individu pasti berjuang untuk sebuah perubahan kehidupan yang lebih baik. Nah, seandainya ini terjadi, ini tetap kekeh, ya kalau orang bilang kekeh jumrekeh, tetap keras kepala diterapkan, justru bukan membuat sehat, tapi banyak hal yang membuat menjadi rentan dengan pergesekan, rentan dengan pelanggaran, rentan dengan korupsi, rentan dengan hal-hal yang diniatkan untuk mengambil keuntungan dari pihak-pihak yang bisa dikatakan oknum. Nah, kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, akan membuat ekonomi kita menjadi sakit. Rakyat itu adalah pemegang mandat. Jadi kalau dilihat tadi ada menara sampai pecah, itu simbol sebuah kekuasaan. Di sini adalah rakyat, bosnya, pimpinan, bosnya sebuah kerajaan atau sebuah negara. De ampera, raja di raja, rajanya raja. Kekuatan rakyat bisa membuat segalanya menjadi berubah. Kekuatan entah karena kehidupan yang mungkin serba sudah tidak bisa terkendali, maju salah, mundur salah, yang muncul adalah kekuatan yang dari dalam. Jadi nggak ada tuh istilah bongkir, pendana, yang menggerakkan adalah keinginan perubahan, sebuah dorongan untuk menciptakan sebuah perubahan yang besar, persatuan yang muncul karena rasa yang sama, penderitaan yang sama, ketertekanan yang sama, akhirnya kekuatan itu semakin besar. Itu yang tadi saya bilang, petir, ya, halilintar yang diciptakan oleh Sang Pencipta adalah sebuah teguran semesta untuk membuat kita ingat sumpah. Kalau orang kan sering bilang sumpah biar disambar petir gitu. Kalau saya bohong, nah ketika orang itu berbohong maka tagihannya akan datang. Lewat mana? Frekuensi alam yang tidak akan bisa dia bendung. Maka petir tadi menyambar puncak dari yang di sini tadi yang menara pecah, puncak dari istana. Kekuatannya seberapa besar?
Yang ditanya rakyat kekuatannya di emperor, raja di raja. Jadi ini juga sebuah warning keras ya buat para pemegang kekuasaan. Dengarkan keluh kesah rakyat, ajak duduk bersama tanpa rekayasa, tanpa iming-iming, tapi dengan tujuan untuk kemajuan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan menciptakan kondisi negara yang adil makmur, dan tentu saja negara yang kuat, negara yang bertujuan seperti yang ada pada apa yang sudah dirancang oleh pendiri negeri ini. Jadi kalau ditanya seberapa kuat, sangat kuat ketika kondisi sudah tidak terbendung penderitaannya. Ini yang tadi seperti yang saya bilang bahwa ada unsur berhubungan sekali, berhubungan erat dengan the tower. Kejadian untuk pemerintahan kita ini sebab akibat. Kondisi yang muncul berarti ketika keputusan itu akan membawa perubahan, pemerintah mendengar tuntutan-tuntutan rakyat, maka yang akan terjadi adalah keadaan yang semakin membaik. Tapi kalau tetap berkeras, bahkan dengan otoriter, maka karma besar yang akan menghantam kekuasaan itu sendiri. Kursinya ambruk, kegagalan semakin terbuka lebar, hal-hal yang tidak diharapkan satu persatu muncul, tidak ada hentinya. Bahkan ini digambarkan malaikat meniupkan sangkakala. Ada tagihan yang tidak bisa lagi kita tolak gitu ya. Sebuah hukuman, sebuah kejadian yang bisa disebut hukum sebab akibat. Kalau bahasa universalnya karma. Jadi setiap apa yang kita lakukan pasti ada dampaknya. Nah, dampak apa yang dipilih itulah yang akan menjadi penentu masa depan bangsa ini. Selesai. Ada sebuah kehidupan baru. Ada masa yang baru. Ada harapan baru yang tidak bisa diajak berpikir bersama, pada akhirnya selesai, tuntas, tidak bersisa. Artinya new life, ya, new hope. Bisa juga diartikan munculnya figur baru, karena kalau kondisi genting pasti ada pembuat keputusan yang muncul dalam keadaan terdesak. Tidak mungkin kita membiarkan negeri ini jadi autopilot gitu, kalau digambarkan di kartu ini, death. Jadi reborn, lahir lagi, muncul, hidup. Jadi kalau misalnya kenapa muncul lagi, nah kenapa kebangkitan lagi, ada yang mengatakan bahwa kiamat, kekacauan atau penghabisan selesai, yang menghidupkan satu fase baru, harapan baru, sosok baru yang akan bisa mengendalikan kondisi yang serba sudah tidak pasti. Jika pengambil keputusan dalam dalam waktu yang sangat mendesak yang dibutuhkan, the star, bintang terang, ya, bintang terang ini menggambarkan sosok yang mumpuni, yang menjadi bintang bagi kehidupan, cahaya terang, harapan baru. Karena the star ini simbol dari dewa turun dari langit, jadi sosok ini seperti mendapatkan secercah petunjuk, ya. Dia menuangkan air ke danau, menuangkan susu ke danau, air ke tanah. Itu keseimbangan alam. Menciptakan, memulihkan, pemulihan dari kondisi yang sakit, pemulihan dari kondisi yang tidak stabil. Dan bintang 7 di atas, kemudian satu bintang yang kuning terang, itu diibaratkan adalah leluhur yang mengawasi tindak tanduknya. Berarti kalau ingin betul-betul sembuh dari sakitnya keadaan yang ada,
tidak boleh salah pilih, dan harus bisa memilih tokoh yang betul-betul memikirkan kesejahteraan, kemakmuran, dan menciptakan keadilan bagi masyarakat luas, bagi rakyat Indonesia, bagi harumnya negeri ini untuk dunia.